atau menolong seorang hamba yang kehormatannya bahkan jatuh. Ada orang yang dihina, ada orang yang dicaci maki, ada orang yang diremehkan, perlu kita tolong. Orang-orang yang nolong orang miskin, orang fakir dalam hadis ini, orang yang memerlukan bantuan, illa khadhalahu Allah ta'ala fi mautinin yuhibbu fihi nasrat. Ingat, nanti satu saat ketika dia berada di akhirat, perlu bantuan Allah, Allah tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa alihi wassahabah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca sama-sama. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Yang kami banggakan, seluruh jamaah Masjid Al-Bari yang dimuliakan oleh Allah, terkhusus tamu kita hari ini yaitu Kakanda kami Al-Ustadz Sa'adullah ya. Ini beliau datang dari Kayu Agung membawa rombongan qori dari sana. Beliau ini Mang Tabrani, Kak Sa'ad, ini guru-guru saya semua dulu di Mazra'illah. Saya kecil-kecil, yang ngajak saya keliling naik motor Kak Sa'ad inilah. Jadi ini sebenarnya kumpul keluarga dewe ini sebenarnya. Malu saya ini ceramah. Dulu saya diajari sorof sama Mang Tabrani ya. Jadi sini semua adalah guru-guru kami, dan Masya Allah ini Kak Sa'adullah ini anak-anaknya semuanya penghafal Quran, karena istrinya juga penghafal Quran. Dan subhanallah bukan cuma hafal, qori juga. Jadi ini saya ini diajarin baca Quran tapi suaranya mah inilah. Jadilah untuk imam, jadilah untuk ngecek-ngecek iwong, jadilah. Jadi kalau sekedar untuk apa namanya jadi imam, insya Allah tidak malu-malu ego. Jadi memang inilah guru-guru kami dulu, Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kadang-kadang manusia itu tergantung kumpulnya sama siapa. Kalau kumpulnya sama pemabok, pacak mabok, tahu cara megang cangkir tuh tahu ya. Kalau kumpulnya sama yang galak berjudi, minimal ngoclak apa namanya tuh, nguncang pacak. Jadi alhamdulillah kalau kumpulnya sama orang-orang yang kenal dengan Al-Quran, kenal dengan Allah, minimal apa namanya, kita kepercikan bagian-bagiannya. Tidak dapat 100%, dapat minimal 5%, 10% ya. Jadi ibu-ibu rajin-rajinlah kumpul sama orang-orang yang kenal dengan Allah, kenal dengan ilmu-ilmunya Allah. Baik, nanti untuk kenalannya dengan beliau boleh lebih lanjut nanti insya Allah. Saya lanjutkan hadis kajian kita, masih hadis yang ke-35, Al-Hadisul Khamis wa Thalathun, di mana lanjutan hadisnya Nabi bersabda, Al-Muslimu akhul muslimi, Muslim itu saudara Muslim, la yadhlimuhu, satu sama lain tidak saling menzalimi. Itu sudah kita bahas apa makna menzalimi kemarin. Yang berikutnya adalah wala yakhdhuluhu, satu sama lain muslim dengan muslim tidak boleh saling membiarkan, tidak boleh saling tidak peduli ya. Punya tetangga tidak makan, tidak peduli. Punya tetangga tidak katik baju, tidak peduli. Punya tetangga ada acara, tidak peduli. Ini bukan muslim dengan muslim. Dakwah Nabi inilah di mana satu sama lain itu saling peduli. Ya.
Nengok dulur sakit harus peduli. Ya, apa baik muslim dengan muslim tuh mah itu. Ini muslim sama muslim, apalagi ad-dulur wad-dulur. Ya, dulur ini tak kata hadisnya, ini baca ini baik gitu nih. Dulur dengan dulur, ini nyocok pula ad-dulur wal balur. Nah, ini bahaya. Jadi ini tidak boleh kita saling apa? Tidak peduli. Tidak boleh di sini kenal dengan Om Apek. Ketika sesekali Om Apek dak katik di masjid, itu wajib saling nanyo. Kemana Om Apek nih? Kok dak katik? Ya, siapa tahu lagi demam. Siapa lagi duduk depan rumahnya mikiri, alangkah banyak utang yang belum dibayar. Kalu. Kalu. Ya, nengok duduk ada kawan kok. Apa dia biasanya ceria, kok agak diam nih, ada apa? Harus mah itu. Ya, ini dah. Mungkin bahkan mohon maaf, ada nengok dulur bolak-balik ke kamar mandi apa gawi. Siapa tahu lagi mencret, tawarkan obat. Hal yang sekecil apapun, muslim dengan muslim itu mah itu. Sama Cak Mang Tabrani aku, nelpon aku, Assalamualaikum. Nih, ada tak buku kitab Al-Baijuri? Wah, ada aku bilang. Ya, nah apa mah? Tak nanya baik. Kita ni sebagai ponakan ni ngerti pula. Ya sudah mang, aku beli ke? Nggon main belum diambil-ambilnya kitab itu. Ya. Nanggung aku ngeluarin duit itu belum dipakainya pula. Belum dapat pahala kita ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah harus ngerti. Jadi kita tidak boleh, apalagi anak dengan wong tua. Ya, anak dengan wong tua. Ini wong tua lah ngomong keringnya dia, apa panasnya ini ya? Apa panasnya ini? Anak ngomong pula. Nah ini nak kipas, mau nak berkipas. Siapa tahu wong tua tu nak ditanya, nak ngopi, apa nak minum. Ya, anak main ini dah ada. Apa dia? Pak panas. Sibuk main HP. Betul ibu-ibu? Nah, tapi kalau anak seperti itu jangan nyalahkan siapa-siapa. Siapa tahu itu lahir dari wong tuanya dewek yang dulu juga tidak peduli dengan wong tuanya. Nah, itu. Ini kadang-kadang kita ini jadi wong tua marah baik, kamu tidak berakhlaknya. Cak dia berakhlak pula. Ya. Nah, jadi kita kadang-kadang ini perlu kita ingat. Baik. Nabi bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Muslim, tolonglah saudaramu, baik saudaramu itu zalim atau apalagi dizalimi. Tengoklah, wong yang zalim harus ditolong. Tapi sahabat bingung. Qala, ya, qila kaifa ansuruhu zaliman? Ya Rasulullah, mak mana kami nolong dulur kami yang zalim? Mak mana caranya? Qala tahjuzuhu ay tamna'uhu 'anil zulmi. Salah satu bentuk tolongan kita kepada yang zalim itu mana? Mencegah dia dari kezaliman. Jadi kalau ada dulur kita yang ribut, ini ada tempat maksiat, ini ada tempat DJ, harus kita apa? Cegah. Itu bentuk kepedulian. Ini malah dikatai pula dulur yang nyegah ke apa? Kemaksiatan malah dikatai, apa gawe sibuk ngurusi wong. Loh, sibuk ngurusi wong zalim supaya tak zalim, sibuk ngurusi wong maksiat supaya tak maksiat. Ini perintah Nabi. Justru yang ngomong ada melah, biarlah dia berdosa di situ. Ini yang bertentangan dengan hadis Nabi. Yang penting tak ngucak rumah kita. Sebentar lagi rumah kita dikucain. Iya, jangan main-main. Nengok tetangga buang sampah sembarangan, biarlah buang sampah terserah di tempat. Banjir, yang namanya banjir itu tidak dibelok cak ini, nyari rumah yang sembarang sampah. Dah, dari mulai pertama dia banjir kena kalau yang buang sampah sembarangan, teko ustad yang tidak melarang buang sampah sembarangan itu milu kena banjir pula. Nah, tidak percaya, mana ada. Ya, jadi ibu-ibu contoh, apalagi ibu-ibu ada melah anak kita nak sholat naidah terserah. Hati-hati bapak-bapak, ada melah kaget juga tobat. Ya,
Ini kadang-kadang anak kita dibiarkan juga maksiat. Boro-boro nak punya anak seperti Kak Sa'adullah yang hafal Quran. Boro-boro. Ini kadang-kadang hafal rakaat sholat bila tidak. Banyak sekarang ini wong tua membiarkan anaknya tidak hafal rakaat sholat. Coba tengok tuh. Ada analisa YouTube. Ada analisa YouTube. Berapa banyak orang ditanya anak-anak muda gitu, walaupun pakai jilbab, tidak ngerti rukun Islam ada berapa, tidak ngerti rukun iman ada berapa. Kemarin saya tengok ada YouTube, setelah Nabi Isa, Nabi siapa? Nabi siapa ya? Nabi siapa ya? La ilaha illallah. Sedih Pak, sedih. Ini akibat apa? Karena Muslim tidak peduli dengan Muslim lainnya, tidak saling ngajar ke. Nah, ibu-ibu, coba tanya anak kita terbalik. Ya, tanya anak kita tuh, mana? Ini ditanya oleh wong tua, lah ngirim belum duit bulan ini? Lah, nanya duit baik. Ya. Wa warada marfu'an. Datang sebuah hadis marfu'. Ya, ma min imri'in yakhdhulu imra'an musliman fi mawtinin yantaqisu fihi min 'ardihi wa yantahiku fihi min hurmatihi illa khadhalahu Allah ta'ala fi mautinin yuhibbu fihi nasratahu. Tidaklah seseorang yang membantu orang muslim lainnya di satu tempat di mana dia kekurangan harta, atau menolong seorang hamba yang kehormatannya bahkan jatuh. Ada orang yang dihina, ada orang yang dicaci maki, ada orang yang diremehkan, perlu kita tolong. Orang-orang yang nolong orang miskin, orang fakir dalam hadis ini, orang yang memerlukan bantuan, illa khadhalahu Allah ta'ala fi mautinin yuhibbu fihi nasrat. Ingat, nanti satu saat ketika dia berada di akhirat, perlu bantuan Allah, Allah tolong. Nah, jadi, wahai wong tuaku Mbah ya, kalau yang galak nolong wong kaget di akhirat, saat malaikat sedang diperintahkan oleh Allah melaksanakan tugasnya, saat itu Allah akan membantu kita walaupun kita ini layak masuk neraka. Nah, ini ada satu cerita, yang ceritanya ku kirim dengan Mang Tabrani, cerita dari seorang ulama besar, Syekh Buti. Ya, Syekh Buti. Ini Syekh Buti ini mati dalam kondisi zalim, mazlum, dizalimi oleh orang. Ya, kenapa? Lagi ngaji gini ada yang naruh bom. Sudah lagi bom, dianya masih hidup, ditembaki depan mukanya. Dan itu sampai masuk dalam video. Inilah fitnah. Fitnah bang. Oh fitnah, ini bid'ah, ini sesat. Ya, gara-gara syekhnya dituduh sesat, mati. Maka kita kalau membiarkan orang galak nyesat-nyesatkan wong, mohon maaf, Mang Tabrani lagi imam subuh bisa jadi itu Jawa. Bisa jadi itu Jawa. Ya, bisa jadi. Maka hati-hati dengan apa? Kelompok-kelompok yang kayak gini, hati-hati. Lebih baik cak kita nih lah, makan donat tidak sesat. Jadi yang kita ini paling enak kelompok kita ini ya. Wong mati makan, makanya kelompok kita ini gemuk-gemuk. Ya, dikit-dikit makan, wong mati makan, wong sakit makan, yang sakit mati makan lagi, jadi lemak gitu. Jadi waktu dia sakit kita yasinan milu makan, tidak lama 3 hari dia mati diundang makan lagi, lebih enak kelompok kita ini lah. Ya, jadi kalau diundang makannya, kalau diundang makan tuh jangan tak kalah. Kalau wong lang ngundang kita itu berarti apa? Dia sanggup. Nah, jadi tidak usah banyak ikut tanya. Ya, kalau dia tidak ngundang kita, tidak sanggup. Giliran kita nanya, "Mana nih? Apa kami siap mengadakan untuk yasinan?" Itu yang semestinya. Ya, oke lah. Baik. Apa cerita tadi? Ada seorang keluarga, ada suami, ada istri, ada 2 putri dalam rumah itu. Keluarga ini keluarga yang nasabnya terhubungkan kepada siapa? Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita ini diceritakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dan diceritakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah. Ya. Subhanallah, suaminya sebagai penanggung jawab sakit sampai akhir hayat tidak bisa melakukan apa yang yang diwajibkan oleh Allah untuk menafkahi keluarganya. Subhanallah, namanya seorang istri, nengok anak-anak ini lapar, mau tak mau dia keluar dari daerahnya. Kenapa dia keluar dari daerahnya? Dia malu untuk minta tolong kepada siapa? Kepada wong yang ada di sekitarnya, di mana di situ suaminya bekerja, dia malu.
Tapi dia cari tempat di mana orang yang tidak kenal dengan diri dia. Cari. Nah, sampailah di satu desa, tengok ada satu masjid. Di situ dia naruh putrinya, karena di situ ada yang lagi ngaji. Jadi dia ngomong sama putrinya, "Nak, kau duduk di sini, ngajilah sama Ustaz Tabrani yang ada di masjid sini." Kaget, tunggu ibu di sini, ya. Tunggu ibu di sini. Tunggu ibu di sini sampai ibu datang lagi. Dah, ibunya keliling. Ketemulah satu kelompok yang lagi kumpul. Ibu ini nanya, "Siapa ibu itu?" "Itu seorang syekh. Dia pengajar di daerah sini. Dengar dia nih kiai, dengar dia nih syekh." Ibu tadi itu pas datang semangat. Kenapa? Biasanya yang namanya wong-wong soleh nih galak nolong wong. Datanglah ibu ini tadi. Sambil bisik-bisik, "Syekh, ya, saya ini seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya. Saya ini orang yang punya nasab." Ini wong ngomong cak ini tidak mungkin kalau tidak terdesak. "Saya ini orang yang punya nasab, yang nasabnya terhubungkan kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya. Nasab saya, ya, dari keturunan-keturunan yang lahir dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib dari istrinya yang bernama Fatimah." Dah, kata istrinya, kata syekhnya tadi, pas ngomong cak tadi, "Apa buktinya kalau kau keturunan Rasulullah?" Apa jawab ibu tadi? "Mohon maaf, saya tidak punya bukti. Jangankan nak bukti, di desa ini tidak kate yang kenal dengan aku. Sedangkan desa dia jauh." Dah, akhirnya dia pindah. Pas pindah, berarti syekh ini tidak nolong, tidak jadi. Ya, Ustadz yang cak aku dapat amplop ini tadi tidak nolong ini. Tidak nolong ini. Ya, nyarilah orang lain. Ketemu orang Majusi, penyembah api. Subhanallah, dia ngomong, "Saya ini adalah seorang wanita yang ditinggal suaminya. Saya ini orang yang punya keturunan dengan Rasulullah." Orang Majusi tadi, ibu, apa yang dilakukannya ibu-ibu? Dibawanya ke rumah perempuan ini tadi, dipanggilkannya pembantu, bajunya yang buruk digantikannya. "Di mana anak-anak kamu?" "Di masjid." Suruh pembantunya jemput, diinjuknya makan, dihormati, bahkan dikasih kamar untuk memuliakan dia ini. Kenapa dimuliakan lebih? Karena ada nilai keturunan Rasulullah. Satu malam berlalu, syekh tadi mimpi. Mimpi kalau dia sudah ada di padang mahsyar. Mimpi sudah ada di akhirat. Ketika di akhirat, dia dalam kondisi susah, butuh pertolongan. Ketika butuh pertolongan, dia melihat ada Rasulullah. Langsung dia bilang, "Ya Rasulullah, tolong syafaati aku ya Rasulullah. Aku adalah umatmu ya Rasulullah. Aku adalah orang yang mengajarkan agamamu ya Allah. Tolong syafaati aku." Terus Rasulullah jawab, "Mana buktinya?" Seperti yang dia omong kepada wanita yang minta tolong tadi. "Mana buktinya kalau kau umat aku?" Diam. Sudah, kau tidak kata bukti dah. Ketika Rasulullah ngasih dia syafaat, dia terbangun terkejut. Akhirnya ibu-ibu, dia nyari wanita tadi. Malam itulah Mang Tabrani dia nyari, mana betino tadi, mana betino tadi. Dicarinya, dapat kabar kalau dia di rumah salah satu seorang Majusi. Ya, dia datang ke orang Majusi ini. "Wahai fulan, fulan, serahkan perempuan itu kepada aku." "Kenapa?" "Aku nak bayar sama kau." "Berapa kau pengen bayar?" 1.000 dinar, 2.000 dinar, 3.500, biar aku yang ngurusnya. Sambil nangis orang yang Majusi tadi berkata, "Dak, berapapun yang kau bayar." "Kenapa?" "Karena apa yang kau tengok dalam mimpi, aku juga tengok dalam mimpi. Dan aku sudah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah." Jadi jangan cak kioan, tidak peduli dengan wong. Ya, apalagi kamu tidak peduli dengan keturunan Nabi. Kata Syekh Buti, kita dengan sesama manusia tidak nanyo agama nak nolong wong. Apalagi sesama muslim. "Pak, aku nih saro pak, ya belum makan 3 hari. Mana buktinya?" Tidak usah nanyo. Tidak pacak ngenjuk banyak, ngenjuk dikit. Ya,
Tidak pacak nolong banyak, nolong dikit. Kalaupun tidak pacak nganjuk apa-apa, kau ku bawa ke tempat uang yang pacak nolong. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, zaman ini banyak pulau yang dipanggil kiai ngatoi keluarga Nabi. Yang bikin malu tuh Kak Saad, wong Banten pulau. Oh ya Allah. Berikut pulau dengan Kak Saad. Ya, la ilaha illallah, sibuk ceramah kemana-mana, memalsukan keturunan Nabi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ibu, nah, donat yang di kamu punya beda boleh kamu katoi. Lemaknya noi kamu yang dengar ceramah ini makan donat, aku tidak. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, nih hati-hati. Orang yang lagi benar-benar minta tolong ini, nah beda lagi dengan pengemis jalanan, itu sudah kerjaan namanya. Ya, kecuali kalau memang dia tuh minta. Kan ada juga yang minta-minta ini memang sudah apa? Al-gawian ini yang repot ini, ya. Baik, wa warada aidan man udhilla indahu mu'minun falam yansurhu wa huwa yaqdiru ala an yansurahu adallahu Allahu ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Siapa di antara mukmin yang sedang terhina, dihinakan, dilecehkan, kemudian kita tidak nolongnya, sedangkan dia sanggup untuk nolongnya, kata baginda Nabi, adzallahullahu ala rusuil khalaik, nanti dia akan dihinakan oleh Allah di atas kepala semua makhluk. Maksudnya mau digantung, diangkat, ditunjuki di mana Allah akan menghina orang ini. Ibu-ibu ada tetangga yang lagi disakiti suaminya atau disakiti oleh wong lain, ibu-ibu diem baik dengan alasan tak galak milu campur urusan wong. Yang model-model ini Allah marah ini. Ya, kaget Allah tak galak peduli dengan diri dia. Waktu dia disiksa, waktu dia di neraka, Allah tak peduli. Walaupun dia manggil, ya Allah, ya Allah, apa kata Allah? Ku biarkan engkau seperti halnya tetanggamu, kau biarkan terhina. Ayo, apalagi dulur dewe, ya, ya, apalagi ngabak ditanya yang siapa, ya, apalagi dulur dewe. Nah ini yang bagus sak masjid inilah, ya, lah tahu nih ceramahnya haus di banyu minum. Ini namanya sensitif, ngerti, lah tahu jamaah yang duduk nih nak sarapan dinjuk donat. Nah itu biar agak beda, yang jamaah donatnya siko aku dua. Wah, ini bagus. Sisip lagi dibungkus ya. Jadi Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, mahal nian. Ini kadang-kadang menantu dengan mertua tak peduli. Awas, jangan sampai, ya. Kita ini harus peduli satu sama lain. Masya Allah. Jadi ibu-ibu, wa fil hadis qala Allah Ta'ala, ini hadis qudsi, wa izzati wa jalali la antaqimanna minadh zalim fi ajlihi wa ajlihi. Kata Allah, aku sudah pasti akan membalas orang-orang yang zalim, baik cepat ataupun lambat. Wala antaqimanna mimman ra'a mazluman yaqdiru ala an yansurahu falam yaf'al. Dan aku akan membalas kepada orang yang melihat orang lain dizalimi, dia mampu untuk menolongnya, tapi dia tidak mau menolongnya. Awas, yang tidak galak nolong saudaranya yang lagi dizalimi, awas. Hati-hati. Aku kata Allah, aku pasti akan malas itu. Akan balas. Ya, pasti akan balas. Hati-hati. Ada yang nak minta tolong dinasehati, kasih nasihat. Tapi memang kadang-kadang capek pula. Fahmi pernah Om Ape jam 2 malam ditelepon. Assalamualaikum, saya Fahmi minta tolong. Ini ada 20 anak paskibraka di hak mastabah kesurupan. Ya Allah, inilah bagian ustadz nih. Urusan kesurupan kita dipanggil. Ya. Urusan bagi-bagi duit tidak.
Kalau ada yang kesurupan Om Ape, kita diteleponnya jam 2 tuh. Waktu bagian keuntungan dan ditelepon. Ya. Istri ini nanya, ngapo Mi? Ngapo Kak? Iya ini nah ada yang kesurupan. Ada yang jam 2 malam. Ya tak baca. Terus aku kasih tahu sama istri. Kebayang enggak kalau aku lagi ceramah balik dari Muratara, balik dari Cecar jam 2 malam, aku ngedor rumah wong, kalau mobil aku mogok. Atau istri ya mau, ya diamlah kalau mau itu berangkatlah. Kita ini kebayang karena kita ini pejalan. Ya. Oh, pernah terjadi mobil kita radiatornya pecah jam 11 malam. Tempat yang banyak sapi situ. Ya sapi, ya perampok situ banyak. Nengok berhenti ini tadi, alhamdulillah banyak yang nolong. Nanti kita ingat, ya Allah, ngobati uang 20 kesurupan ini dari jam 2. Mang tak berani enggot sampai jam berapa? Sampai sebelum tuntas. Hanya gara-gara si kok wong yang tukang bawa jimat. Inilah kau ini yang bikin capek ini. Hah? La ilaha illallah. Tuh. Maka ibu-ibu, kita ini kalau ada orang yang nolong kita tuh mahal niat. Ya mohon maaf, ini pahami sendiri. Ada ibu-ibu yang galak nginjuk ginjalnya tanpa ada kontrak duit. Kalaulah bukan karena ibu itu atas izin Allah, fahmi mungkin tahun ini belum bisa duduk di sini dengan badan yang badannya naik lagi ini. Coba lihat. Maka kita ini mahal, nolong wong tuh mahal. Ya, apalagi yang paling kita pentingkan pertolongan Allah kaget di akhirat. Sholat kita, mano, apalagi nengok Mang Saat tadi sholatnya agak lama. Aku tahu tuh, lama imam ini kaki lah begal. Nah itu, sholat kita belum tentu bisa sempurna nolong kita. Walaupun itu syarat kurang-kurang ditutupi oleh Allah. Di antara yang nutupi kita apa? Galak nolong wong. Sebenarnya pahala nolong wong ini banyak. Yang jadi dokter tuh nolong wong, yang jadi polisi tuh nolong wong, ya, yang jadi tentara tuh juga nolong wong. Kadang-kadang tuh lah yang harus ditolong tidak ditolong, yang harus ditolong tidak ditolong. Ya, naudzubillah summa naudzubillah min dzalik. Makanya ini ketika kemarin kita melarang wong ada yang DJ, kebetulan Polres nulung pula, lemah dia tuh. Tak jadi nih, dia maaf Cuma kalau bangsa yang megang mic nih dewean, laju juga, ya. Sampai orang apa nanya, apa iya kalau didatangi wong 2 preman? Iya, dia bilangnya. Ya. Subhanallah, maaf ini peduli pula nih. Kalau kau tahu wongnya datangi, nak apa? Kita ajak ngopi, cuma lah. Aku kira itu nak diajak apa? Ya. Sebagai hadis penutup, wa fil hadits aidan amarahullahu bi'abdin min ibadihi an yadriba fi qabrihi mi'ata jalda ya Allah. Falam yazal yas'alullah ta'ala wa yad'uhu hatta sarat jildatan wahidatan. Ibu-ibu dengerin. Allah memerintahkan seorang hamba dari hambanya an yudrab fi qabrihi mi'ata jalda, untuk dipukul 100 kali cambukan. Ketika dia diperintahkan untuk dipukul, dia tidak berhenti. Ya Allah, tolong jangan dipukul. Ya Allah. Hatta sarat jildatan wahidatan, sampai apa namanya? Ya, sampai apa? Sampai pukulan tadi seolah-olah menyatukan badan dia. Famtala alaihi qabruhu naran. Kemudian apa? Sampai tinggal satu lagi pukulan, kuburannya penuh dengan api. Falam martafa'an huwa afaqa qala alama jallattumuni. Ketika diangkat jasadnya, ya, dan dia sadar, dia nanya sama Allah, ya Allah, kenapa engkau mukul aku sampai 100 kali dan kuburanku penuh dengan api neraka, angin api? Lalu mereka menjawab, innaka shallaita salatan bi ghairi tahur. Pertama, kau ni solat wuduknya tidak sempurna. Kau ni solat kemeknya, ceboknya kurang mantap. Ini wong solat atas dasar suci yang tidak bagus. Yang terakhir, wa mararta ala mazlumin falam tansurhu. Sedang engkau nengok orang yang dizalimi tapi kau tidak menolongnya. Hati-hati, ya.
hati-hati yang ndak peduli dengan wong lain, ya, pertolongan wong lain, kaget di dalam kubur, dia akan dipukul oleh Allah sebanyak 100 kali dan nerakanya penuh dengan apa? Dengan api. Jadi Imam Bakhtiar walaupun pindah dari musola sana ke masjid sini, mendak peduli dengan tetangga. Aku kaget nengok, nanggung lah kau Imam Bakhtiar. Yalah, mudah-mudahan kita galau-galau diselamatkan oleh Allah. Amin. Mohon maaf, apa yang ada dalam kitab ini sebenarnya nasihatnya untuk saya pribadi, tapi siapa tahu jadi nasihat untuk kita galau-galau, ya. Karena apa? Berbicara tentang orang yang tidak peduli orang lain bukan yang duduk di sini, tapi fahmilah yang tidak peduli dengan orang lain. Berbicara tentang sesuatu hal yang buruk bukanlah yang duduk di sini, bukan, tapi semuanya ada di Fahmi. Maka Fahmi mohon doa, mudah-mudahan saya dan kita semua tidak tergolong orang-orang yang zalim. Termasuk aku tak kelemahan dengan Makcik Naim malam tadi, ya. Aku telepon Makcik, aku lah janji nak ceramah di situ, ya. Ya, sebenarnya aku rugi Makcik Naim, hilang amplop aku. Ya, tapi karena ada mertua yang meninggal ni mau tak mau, ya, termasuk yang ceramah di Banpres kemarin tak bisa juga. Dalam hati aku, nah hilang, ini hilang. Ya, tapi ya telah tadi, karena mau tak mau kita ini saling bantu, apalagi dalam keluarga. Ya, mohon maaf kepada Makcik Naim. Dan saya ngundang kepada yang ada di masjid ini, malam ini adalah malam ketiga mertua kami, wong tua kami, kalau bisa hadir, ya, mohon kehadirannya, sangat butuh bantuan doanya, ya, sangat butuh bantuan hadiah-hadiahnya untuk orang tua kami yang mudah-mudahan bermanfaat buat dia insyaallah. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, lembutkan hati ini untuk punya rasa peduli dengan saudara-saudara kami muslim, ya Allah. Lembutkan hati ini, ya Allah, agar kami mau saling menolong dan membantu antar sesama kami, terutama keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati ini agar kami benar-benar menjadi hamba-Mu yang penuh dengan kasih sayang. Ya Rahman ya Karim, selamatkan kami, wong tua kami, anak-anak kami, dulur-dulur kami, ya Allah, orang-orang yang dekat dengan kami dari api neraka-Mu, ya Allah. Bukanlah bagi kami semua pintu surga-Mu, ya Allah. Jadikan, ya Allah, pengajian ini majlis yang akan menjadi saksi kelak di hadapan-Mu, ya Allah, kalau kami adalah hamba-hamba-Mu yang muslim, ya Allah. Ya Allah, tunjukkan masjid ini, ya Allah, nanti kelak ketika Rasul nanya mana buktinya, ketika malaikat nanya mana buktinya, ketika semua hamba-hamba-Mu yang ada di dalam akhirat nanya mana buktinya, mudah-mudahan Masjid Al-Bari ini, ya Allah, salah satu bukti di mana kami kelak akan bawa di hadapan-Mu, ya Rahman ya Karim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.